Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menyampaikan tugas yang berjudul Survei Permasalahan Bimbingan Konseling, mata kuliah Bimbingan Konseling. Dosen pengampu Bunda Deni Febrini SAG MPD. Disusun oleh saya sendiri Rindawati Agustina dengan NIM 211250054. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Survei permasalahan BK. A. Rincian sebab dan akibat permasalahan BK. Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling untuk menangani suatu permasalahan BK seseorang siswa ialah mengetahui kemungkinan sumber penyebab masalahnya. Sebagai latar belakang permasalahan BK atau aspek diagnosis dari sesuatu permasalahan BK. Aspek diagnosis itu adalah tinjauan ke masa yang lampau yang diduga menjadi sumber penyebab timbulnya masalah pada diri siswa. Setiap permasalahan yang terdapat pada siswa itu tentunya ada penyebab. Ada dua pertimbangan yang dapat digunakan untuk dapat diduga menjadi sumber penyebab, yaitu pengalaman empiris dan kejadian secara teoritis. Tepatnya, langkah dalam membuat keputusan diagnosis ini memungkinkan aspek prognosis dan hal itu akan memungkinkan bentuk bantuan yang diberikan untuk mengatasi masalah. Membuat perkiraan kemungkinan penyebab atau aspek prognosis sesuatu masalah BK perlu dilakukan oleh guru pembimbing. Dengan membuat diagnosis ini, guru pembimbing dapat meramalkan kemungkinan keberhasilan melalui sesuatu bentuk usaha bantuan yang dapat ditempuh guru pembimbing, atau kemungkinan akibat yang lebih buruk akan terjadi apabila permasalahan BK dibiarkan tanpa intervensi atau bantuan guru pembimbing. Contoh permasalahan BK. 1. Membolos. Makna atau rincian membolos ialah berhari-hari tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, dan izin sering keluar pada jam tertentu. Kemungkinan sebab tidak senang dengan sikap dan pengajaran guru, merasakan kurang mendapatkan perhatian guru, merasa tidak nyaman oleh sikap seorang guru, proses belajar mengajar membosankan, merasa gagal dalam belajar, kurangnya minat terhadap mata pelajaran, terpengaruh oleh teman yang suka membolos, takut masuk karena tidak membuat tugas yang diberikan guru, tidak membayar kewajiban membayar uang sekolah contohnya. Kemungkinan akibat, minat terhadap pelajaran akan semakin kurang, gagalnya dalam ujian, hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tidak naik kelas, penguasaan terhadap materi, pelajaran tertinggal dari teman-teman yang lain, atau dikeluarkan dari sekolah. Permasalahan kedua, yaitu terlambatnya masuk sekolah. Makna atau rincian terlambat masuk sekolah ialah sering tiba di sekolah setelah jam pelajaran dimulai, memakai waktu istirahat melebihi waktu yang ditentukan, sengaja melambat-lambatkan diri masuk kelas meskipun tahu jam pelajaran sudah dimulai. Kemungkinan sebab, jarak antara rumah dan sekolah jauh, kesulitan transportasi ke sekolah, banyak kegiatan di rumah sebelum masuk sekolah, terlambat bangun, gangguan kesehatan, tidak menyukai suasana sekolah, tidak menyukai salah satu atau lebih mata pelajaran, tidak menyiapkan pekerjaan atau PR, kurang mempunyai persiapan untuk kegiatan di kelas, terlalu asik dengan kegiatan di luar sekolah. Kemungkinan akibat, nilai rendah, tidak naik kelas, hubungan dengan guru terganggu, hubungan dengan teman sekelas terganggu, kegiatan di luar sekolah tidak terkendali. B. Langkah-langkah dalam upaya memahami permasalahan BK. 1. Mengenali gejala. Tentu kita mengamati adanya suatu gejala. Gejala itu mungkin ditemukan atau diperoleh dengan beberapa cara. 1. Guru pembimbing menemukan sendiri gejala itu pada siswa yang mempunyai masalah. 2. Guru pembelajaran memberikan informasi adanya siswa yang bermasalah kepada guru pembimbing. Yang ketiga, wali kelas meminta bantuan guru pembimbing untuk menangani
seorang siswa yang bermalas berdasarkan informasi diterima dari pihak lain, seperti siswa, para guru, ataupun pihak tata usaha. 2. Membuat deskripsi permasalahan BK. Setelah gejala itu dipahami oleh guru pembimbing, kemudian dibuat suatu deskripsi permasalahan BK-nya secara objektif, sederhana, tetapi cukup jelas. Yang ketiga, setelah deskripsinya dibuat, dipelajari lebih lanjut aspek ataupun bidang-bidang permasalahan yang mungkin dapat ditemukan dengan deskripsi itu. Kemudian, ditentukan jenis masalahnya, apakah menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Yang keempat, jenis masalah yang sudah dikelompokkan itu dijabarkan dengan cara mengembangkan ide-ide atau konsep menjadi lebih rinci agar lebih mudah memahami permasalahannya secara cermat. Perkiraan kemungkinan sumber penyebab itu membantu kita menjajahi jenis informasi yang dikumpulkan, sumber informasi yang perlu dikumpulkan, dan teknik atau alat yang digunakan dalam pengumpulan informasi atau data. Membuat perkiraan kemungkinan akibat yang timbul dan jenis bantuan yang dapat diberikan merupakan langkah penting agar kita dapat menjajaki kemungkinan memberikan bantuan. Apakah bantuan langsung ditangani oleh guru pembimbing atau perlu konferensi permasalahan BK ataupun ahli tangan permasalahan BK? Baik, mungkin itu saja penyampaian tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.